Kabar selamat kepada Sion, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitahukan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Yesaya 61 ayat 4. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempermasalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Yakobus 5 ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 587 ayat 1 dan 2. Menyanyi
akan firman-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beriarialah di hadapannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengarkan dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Berkatilah Tuhan, iman seiman, Kau tak menebus dosaku yang teman-temanku. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel pada minggu ini yang tertulis dalam Lukas 3, dimulai dengan ayat 7 sampai dengan 17. Kita membaca secara responsoria. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini."
Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengerikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Yesus mengasihiku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, aku miliknya menurut Alkitab. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom.
Sejenak kita dengarkan warta jemaat pada minggu hari ini, Minggu Advent ketiga, tanggal 12 Desember 2021. Topik minggu ini, Marlas nirohama di tengah-tengah tado debata. Bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Warta umum. 1. Anak lahir. Selasa 30 November 2021 telah lahir seorang putri bagi keluarga Dr. Billy Stinggo P. Syahan, SPPD, Ibu Dr. Devina Monifa Lase Borsitompul dari Kompleks Cemara, Suites Melati B12, Sektor Arengka Indah. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. 2. Jemaat tambah. Pada hari ini Minggu 12 Desember 2021 telah menjadi jemaat gereja kita keluarga Bines Butar-Butar, Ibu Lena Wati Boru Situmorang beserta 1 orang putra pindah dari HKBP Resort Mahanaim Batu Aji Batam. Tinggal sekarang di Jalan Kubang Raya, Perumahan GKPS Blok D 25 nomor 6, Sektor Arengka Indah. Bapak keluarga Sony Indra Silalahi, Ibu Anissa Borstumorang, beserta 1 orang putra, pindah dari HKBP Resort Sukamandi, tinggal sekarang di Tengku B1, Jalan Rantau, Perumahan Gria Rantau Indah nomor 1, Sektor Pengayoman. 3. Jemaat yang pindah. Mulai hari ini, Minggu 12 Desember 2021, pindah jemaat gereja kita. 1. Bapak Samuel RT Stompuliste, Ibu Dr. Nelly Endang Karlina Borumanurung, beserta 2 orang putra dari Jalan Hang Tua nomor 36, pindah ke HKBP Batam. 2. Keluarga Basa Mden Banjarnahor, Ibu Heni Trisnawati Boru Haryanja beserta 3 orang anak, 2 putra, 1 putri dari Jalan Singa Mengaraja nomor 70A Sektor Pekanbaru Tonga, pindah ke HKBP Pelangkaraya, Resort Pelangkaraya. B. Suara Koinonia, 1 pelayanan. Pada hari ini Minggu tanggal 12 Desember 2021, Pendeta Bakti J. Situmorang MTH melayani di HKBP Pembatuan pukul 9 WIB. Diakones Ruslina Hutapea melayani di HKBP Tampan pukul 10 WIB. 2. Advent. Minggu hari ini 12 Desember 2021 Advent ketiga, dan yang membawa krans Advent dari Ina. Minggu 19 Desember 2001 adalah Minggu Advent keempat, dan yang membawa krans Advent adalah dari Ama. 3. Baptisan Kudus. Minggu tanggal 26 Desember 2021, Natal kedua, diadakan baptisan kudus untuk anak jemaat gereja kita. Bagi anak yang akan dibaptis, dapat mendaftar dengan membawa surat pengantar dari Sintua sektor masing-masing. Belajar Marguru pada hari Senin tanggal 20 Desember 2001 bertempat di gereja mulai pukul 15.00 WIB. 4. Berita sekolah minggu. Pada hari Minggu akan datang tanggal 19 Desember 2021 dilaksanakan ibadah perayaan Natal anak sekolah minggu HKBP Pekanbaru secara online dengan channel ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru dan Suara Pargodungan. Diharapkan kepada anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti kebaktian tersebut, dan gereja kita melalui seksi sekolah minggu juga mengadakan pembagian bingkisan Natal yang dapat diambil oleh orang tua bersama anak sekolah minggu secara drive-thru di depan gedung sekolah minggu mulai pukul 8 sampai 10.30 WIB. 5. Penghiburan. Hari Senin tanggal 13 Desember 2021 pukul 18
WIB diadakan penghiburan bagi keluarga Hasilalahi Boru Sihombing, Jalan Utama Perum Villa Utama Lestari nomor 13, Sektor Bambu Kuning Tenayan yang dipimpin oleh Guru Darmot Sitompul. Diharapkan kehadiran jemaat Sektor Bambu Kuning Tenayan sekitarnya untuk mengikuti penghiburan tersebut. D. Suara Diakonia 1 ulang tahun. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan ataupun sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada warta jemaat yang ada pada kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi. Takjub Allah memberi kasih-Nya padaku, dan dengan darah-Nya kudus dihapus dosaku. Pasti Yesus membimbing, pegang tanganku, jiwaku pun dilindungi hingga hari Tuhanku. Ku takjub kesembuhanku diberikan Tuhanku. Ku yakin salibmu Tuhan jadi pelipurku. Namun juga Yesus membimbing, pegang tanganku, jiwaku pun dilindungi hingga hari Tuhanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nabi Zefanya pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa bahwa pada minggu hari ini kita sudah tiba pada minggu Advent yang ketiga. Kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga, minggu-minggu Advent yang mengingatkan kita, selain peringatan akan kedatangannya yang pertama melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini, Advent juga sesungguhnya mengingatkan kita akan kedatangannya yang kembali ke tengah-tengah dunia ini, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Minggu Advent bagi kita bukan sekedar ikut mengenang penantian para nabi dan umat Allah atas kedatangan Mesias yang dinanti-nantikan, yang kegenapannya melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tapi Advent juga mengingatkan kita akan harapan, akan masa depan, penantian gereja, penantian kita akan datang, akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kapankah itu terjadi? Alkitab mengingatkan dengan jelas bahwa kedatangannya tidaklah terduga. Namun yang penting bahwa dalam penantian kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita diingatkan untuk terus berkarya, melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita, tanggung jawab kita selama Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan di tengah-tengah dunia ini. Sebelum kedatangannya yang agung itu, kita mengimani juga bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita menantikan kedatangannya yang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati sesuai dengan pengakuan iman percaya kita bagian yang kedua itu. Tapi kita juga mengimani bahwa Allah itu selalu ada di tengah-tengah kita. Allah itu menyertai kita. Immanuel yang disebutkan dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 dan Yesaya 8 ayat 8 dalam kitab Perjanjian Lama, yang muncul kembali kata Immanuel dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, yang mengingatkan kita bahwa Allah itu selalu ada di antara kita. Allah itu selalu menyertai kita. Allah menyertai kita, yang juga mengingatkan kita sesungguhnya Dia juga selalu berkarya dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah bersama-sama dengan kita. Inilah yang menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita. Termasuk dalam menghadapi krisis multidimensi ini, kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kebaikannya yang terbukti. Immanuel,
Tuhan yang menyertai kita dalam segala situasi dan kondisi apapun. Termasuk dalam masa-masa sulit yang kita hadapi, atas kehilangan atau kepergian orang-orang yang kita kasihi. Dalam masa-masa sulit yang kita hadapi karena beban hidup yang menghimpit, pergumulan demi pergumulan, sakit penyakit yang dialami. Dalam masa-masa sulit, dalam ketidakadilan yang terjadi, atau perbuatan dan tindakan orang lain yang menyakiti kita. Tapi dengan tetap meyakini dan mengimani bahwa Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Maka Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita akan dikuatkan dan tabah dalam menjalani kehidupan ini. Baik dalam saat menghadapi masa-masa tersulit, sekalipun di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Masa-masa sulit mungkin belum berlalu, namun meyakini bahwa Ia selalu bersama kita, membuat kita tak kehilangan sukacita dalam menjalani kehidupan kita. Meyakini bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Mungkin pergumulan kita belum selesai, masa-masa sulit itu belum berlalu, tapi kita meyakini bahwa ada kekuatan ketika Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Renungan atau khotbah minggu ini sendiri mengingatkan kita dengan tegas akan janji penyertaan, janji pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Dalam konteks nats kita ini, Allah melalui Nabi Zefanya mengingatkan akan penyertaan Tuhan yang selalu ada kepada umatnya. Sekalipun umatnya menghadapi hukuman karena tindakan mereka yang tidak mempercayai Allah, yang mencari pertolongan di luar Allah, yang sesungguhnya tidak akan pernah mendatangkan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Ketika umat Tuhan berusaha untuk mencari pertolongan di luar Tuhan, meyakini pertolongan di luar Tuhan, maka mereka tidak mendapatkan sukacita dan kebahagiaan yang abadi. Karena sukacita dan kebahagiaan di luar Tuhan adalah sukacita dan kebahagiaan yang semu. Mereka yang sebelumnya mencari sandaran dan pertolongan di luar Tuhan, namun dalam keterpurukan yang mereka alami, yang mereka yakini dapat memberikan pertolongan, sesungguhnya tidaklah dapat memberikan pertolongan. Karena itu dalam keterpurukan umatnya, melalui Nabi Zefanya Allah memberikan pengharapan. Dalam ketidakberdayaan mereka, dalam ketidakmampuan mereka untuk keluar dari pergumulan masa-masa sulit yang mereka hadapi, Allah memberikan pengharapan. Allah yang mempunyai kuasa yang tidak terbatas, hanya Dialah satu-satunya penolong yang dapat menyelamatkan umatnya. Musuh yang dianggap umat Tuhan itu terlalu kuat, namun dengan mudah akan dikalahkan oleh Tuhan. Karena disebutkan dalam nats kita ini, Tuhan adalah pahlawan yang dapat menyelamatkan umatnya. Karena itu manusia yang terbatas diyakinkan akan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Umat Tuhan yang sangat terbatas kekuatannya diyakinkan akan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas, yang akan mampu menolong umatnya. Hanya Tuhan yang sanggup menolong. Tentunya dengan cara Tuhan. Dengan cara Tuhan yang mungkin tidak terselami oleh akal dan pikiran kita manusia. Tapi dengan cara Tuhan, Dia akan memberikan pertolongan kepada umatnya. Dikatakan dalam nats kita ini, Tuhan akan menyingkirkan hukuman atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pergumulan boleh ada, persoalan boleh ada, kesulitan demi kesulitan boleh ada.
tapi dengan meyakini bahwa Tuhan dengan kekuatannya akan menolong, maka kita akan tetap optimis melewati pergumulan, kesulitan, dan tantangan demi tantangan. Tentu bukan dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Orang-orang akan dibebaskan Tuhan, akan pulang dari pembuangan masuk ke Sion. Karena itu Tuhan mengingatkan, bersorak-soraklah, kedukaan mereka akan digantikan dengan sukacita, keluh kesah mereka akan menjauh karena Tuhan akan bertindak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan bahwa banyak cara Tuhan dalam menyelamatkan umatnya. Bahwa tak seorang pun dapat menghalangi saat Tuhan bertindak. Tak ada seorang pun yang dapat menghalangi saat Tuhan bertindak. Terkadang orang-orang yang tidak takut akan Tuhan berpikir, setiap usahanya, tindakannya, perbuatannya, maupun perkataannya menunjukkan betapa hebatnya dirinya. Betapa hebatnya kuasa yang ada pada dirinya. Namun dengan sekejap mata Tuhan dapat menghentikannya. Terkadang orang berpikir bahwa karena kekuatannya dan kehebatannya lah dia bisa melanjutkan hidupnya. Sementara usaha manusia sedikit pun tidak akan pernah memperpanjang hari-hari kehidupannya. Manusia yang berpikir di luar Tuhan, dia dapat memperoleh kebahagiaan sejati. Sesungguhnya kebahagiaannya adalah kebahagiaan yang semu. Karena itu ketika kejahatan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, perbuatan yang tidak baik terjadi di sekitar kita, bukan berarti Tuhan tidak bertindak. Terkadang orang berpikir, kenapa Tuhan tidak dengan segera menghapus kejahatan dari muka bumi ini? Kenapa Tuhan tidak dengan segera menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan, yang bertindak sewenang-wenang, yang berkata-kata seolah-olah tidak ada Tuhan? Tetapi sebagai umat percaya kita diingatkan, kita menanti pertolongan Tuhan yang pasti akan bertindak tepat pada waktunya. Seperti Tuhan yang melakukan keadilan kepada umatnya, demikian pula Tuhan akan melakukan keadilan kepada kita, sekali lagi dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tak ada yang terluput dari pandangan Tuhan. Terkadang mungkin kita bertanya, apakah Tuhan tidak melihat? Firman Tuhan jelas mengingatkan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan yang tersembunyi rapi di dalam hati kita pun tak ada yang tidak Tuhan ketahui. Meyakini itulah pemazmur mengatakan, selidikilah hatiku Tuhan dan ujilah hatiku. Karena pemazmur sadar bahwa tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Selidikilah aku dan ujilah aku. Ingatkanlah aku apabila jalanku serong. Kalaupun manusia bisa menyembunyikan perbuatannya dari hadapan sesama manusia, tapi di dalam lubuk hati kita sekalipun tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Rancangan-rancangan kita, keinginan-keinginan kita, segala niat kita yang mungkin diingatkan Tuhan agar apa yang tidak baik tidak lakukan. Tetapi ketika seseorang mengingkarinya, sekali lagi tidak ada yang terluput dari pengawasan Tuhan. Karena itu kepada umatnya dan kepada kita, Tuhan mengingatkan kembali kepada Tuhan. Ketika orang-orang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptiskan, sebagaimana yang diingatkan melalui epistel kita tadi, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami kerjakan? Apa yang harus kami lakukan Tuhan ketika Engkau masih memberikan kami kesempatan? Kembalilah kepada Tuhan, bertobatlah, tinggalkanlah perilaku yang lama, datanglah kepada Tuhan,
Masa-masa Advent mengingatkan kita penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tentu Tuhan menginginkan kita datang ke hadapan Tuhan. Ketika Dia datang, Dia mendapati kita selalu memelihara hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada Tuhan. Mempercayai jalan Tuhan, mempercayai rancangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya, bersorak-soraklah, bertempik soraklah, bersukacitalah, beria-rialah dengan segenap hatimu. Sukacita kita tidak tergantung kepada situasi dan kondisi. Bersorak-soraklah dengan segenap hatimu. Ketika Tuhan mengatakan bersorak-soraklah, bersukacitalah, bertempik soraklah, bersukarialah. Karena Tuhan bertanggung jawab memberikannya kepada kita. Toe malas maroham, pos maroham. Mungkin orang berkata kepada kita, tapi kita kecewa. Ketika dalam kenyataannya Dia tak memberikan sukacita sebagaimana yang dijanjikannya. Tapi ketika Tuhan mengatakan bersukacitalah, bagaimana bisa Tuhan saya bersukacita? Bersorak-sorak dalam situasi sulit yang masih terjadi. Tapi Tuhan bertanggung jawab akan memberikan sukacita, sorak-sorak, kebahagiaan. Bahkan dikatakan dalam nats kita ini, Tuhan pun akan bersorak-sorak ketika kita bersorak-sorak. Tuhan yang menjanjikannya pasti akan menggenapinya. Karena Ia akan mengangkat segala malapetaka. Jika Dia berjanji, Dia menepati, sekali lagi dengan cara yang mungkin tak terselami oleh akal dan pikiran kita. Bukankah firman Tuhan juga yang mengingatkan, segala apa yang tidak pernah dilihat mata, segala apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan segala apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dakola kata yang go dituhani, tapi Tuhan pasti akan membuktikannya. Keselamatan diberikannya dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini, sambil dengan tetap mengingatkan kita, menantikan kedatangannya dengan menjaga diri kita, perilaku kita, perkataan kita, dan iman yang senantiasa tertuju kepada Tuhan. Bersukacitalah. Dengan bersukacita akan menghasilkan kekuatan dalam hidup kita. Ketenangan juga akan kita peroleh dari sukacita yang ada dalam hidup kita. Saat kita bersukacita, maka iman kita akan semakin kuat dalam menjalani kehidupan kita. Kok bisa seseorang yang menghadapi pergumulan yang berat dapat bersukacita? Karena memang dia menggantungkan hidupnya dan percaya kepada Tuhan. Kenapa Rasul Paulus bisa mengajak umatnya dan kita bersukacita di dalam Tuhan? Sekali lagi kukatakan bersukacitalah dalam surat Filipi 4 ayat 4. Sementara surat ini dituliskan Rasul Paulus dari dalam penjara. Orang yang terpenjara yang sesungguhnya membutuhkan dukungan, membutuhkan motivasi. Tapi Rasul Paulus berani mengajak orang lain bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena dia mempunyai keyakinan. Badan boleh terpenjara, imannya tak boleh terpenjara. Badan boleh terpenjara, tapi Injil tak boleh terpenjara. Itu sebabnya surat Filipi yang dituliskan dari dalam penjara mengajak setiap orang untuk bersukacita di dalam Tuhan. Karena ketika Tuhan menawarkan bersukacitalah, Dia pasti bertanggung jawab untuk memberikannya dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi di minggu-minggu Advent ini, walau dalam masa-masa sulit yang masih kita hadapi, terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk tetap berpengharapan dalam kehidupan kita. Sekali lagi karena sukacita orang percaya tidak tergantung kepada situasi dan kondisi. Dalam situasi dan kondisi seperti apapun, sukacita yang diharapkan adalah sukacita
tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b, Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ketika menghadapi apapun dalam kehidupan kita, Tuhan hadir sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Duka boleh ada, tapi sukacita akan Tuhan berikan bagi kita. Pergumulan boleh ada, tapi jalan keluar akan ditawarkan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan mengatakan, mari kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekarang semua tergantung kepada kita. Mau datang kepada Tuhan dan akan memperoleh sukacita, atau bertahan hanya terpuruk dalam kesulitan yang kita hadapi. Saya pikir orang percaya akan merespon setiap tawaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena ketika Tuhan berjanji, sekali lagi Tuhan pasti akan menepati. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga. Setiap kebenaran firman-Mu yang membangkitkan kembali semangat kami, pengharapan kami untuk melanjutkan hidup kami. Sekalipun mungkin pergumulan demi pergumulan masih kami hadapi, kesedihan demi kesedihan yang masih ada dalam hidup kami. Tetapi hari ini di minggu Advent ketiga ini, Tuhan mengingatkan kami untuk bersukacita, bersorak-sorak, bertempik sorak. Karena kami diingatkan, Engkau Tuhan dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas akan menguatkan kami sehingga kami tabah dan kuat dalam menghadapi apapun di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya, ajar kami untuk mempersiapkan diri kami. Bukan hanya terikat kepada rutinitas hidup kami, karena kami tahu setiap hidup, apa yang kami katakan dan lakukan pasti akan kami pertanggungjawabkan. Karena itu ingatkan kami menjalani kehidupan kami dengan mengandalkan Tuhan, sehingga hidup kami selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dari anak-anak hingga orang dewasa, dalam perjalanan kehidupan mereka, Tuhanlah yang memberkati. Tuhanlah yang memberikan sukacita dan kebahagiaan, sebagaimana yang Tuhan janjikan bagi setiap kami. Tuhanlah menguatkan mereka yang lemah. Tuhanlah menguatkan mereka yang lemah. Tuhanlah yang menghibur mereka yang berduka. Tuhan, Engkau pula yang memulihkan mereka yang sakit. Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang memberikan pengharapan. Agar dalam situasi apapun yang kami alami, iman kami senantiasa tertuju kepada Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam kasih Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan kita, kita bernyanyi. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku. Di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Damai sejahtera ada di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera ada
bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Kasih Yesusku selalu di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kasih Yesusku selalu di hatiku, Yesus di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Tiada lagi dosa di hatiku, di hatiku, di hatiku. Tiada lagi dosa di hatiku, tiada dosaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Penuh bahagia selalu di hatiku, di hatiku, di hatiku. Penuh bahagia selalu di hatiku, selalu di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh